Dosa lain, tanda kutip ya, yang diangkat ke permukaan kembali adalah Anda dianggap tidak mau tahu, tidak mau mendengar ketika ada upaya untuk tanggul laut, mangrove. Oke. Dan itu dianggap merusak lingkungan, sehingga sekarang katanya banjir rob itu semakin berat, semakin masif. Itu akibat Anda tidak mau mendengar dulu masukan-masukan dari orang yang menganggap ini akan merusak lingkungan. Jadi rob ini adalah situasi yang tidak mudah. Yang jelas terjadi land subsidence. Ada pakar yang saya tanya pada dua isu. Sebenarnya ini akibat land subsidence atau sea level rise. Yang mana? Bisa jelaskan dengan cara yang sederhana supaya orang paham apa yang Anda maksud ini. Apakah terjadi muka tanah yang turun? Apakah terjadi peningkatan permukaan laut? Yang mana? Peningkatan permukaan lautnya sedikit, tapi penurunan muka buminya lebih banyak. Apa sebabnya? Sebabnya karena pengambilan air tanah. Sebabnya karena tata ruangnya kurang terkontrol, karena di dalamnya kemudian terjadi masivitas bangunan yang ada di sana. Oke, apa kemudian bisa dilakukan? Kalau mau tindakan darurat, ya dibuat tanggul. Tapi kalau mau jangka panjang, ya area itu mesti dibersihkan. Kemudian mangrove-nya ditanam dan seterusnya. Kejadian Kabupaten dan Kota Pekalongan yang banjir tiada henti. Rob. Maka pada saat itu dua kepala daerah, bupati dan wali kota, era pertama saya menjadi gubernur, saya minta untuk berembuk. Ternyata sulit. Karena? Karena mereka punya ego masing-masing kewilayahan. Padahal air tidak tahu soal ego itu. Kalau dia mau lewat, dia lewat aja. Oke, silakan kalau begitu. Apa yang mesti dilakukan? Kalau ada ilmu pengetahuan yang lebih bagus yang bisa menyelesaikan ini, tentu itu akan kita ambil. Kemudian kami datang ke Delft University di Belanda sana, dan kemudian dia punya pengalaman yang bagus. Dan kemudian dia sampaikan melalui beberapa research yang dia lakukan di sekitar Pantura. Bahkan Mark Rutte waktu itu Perdana Menteri Belanda datang dan saya ngobrol berdua sama dia. Saya ajak ke Tambak Lorok. Ini adalah problem besar dan Anda punya pengalaman bagaimana Belanda menanggulangi itu. Tentu dia sebagai Perdana Menteri tidak akan bisa memberikan nasihat teknis. Oke, kalau begitu, kalau Anda membutuhkan kami akan bantu. Itulah kerjasama kami dengan Delft akhirnya. Dan kemudian mereka buat riset di beberapa titik. Ada yang di Pekalongan, ada yang di Semarang, ada yang di Demak. Pak Ganjar kita coba dengan organik saja. Oh silakan, apapun. Dibuat dengan organik, dihajar ombak, hilang. Dan kemudian dibuat rencana yang cukup panjang. Ini butuh waktu paling tidak 10 tahun. Bagaimana kalau kita lebih cepat? Gak ada yang lain, tanggul. Jadi ada cerita-cerita yang di Pekalongan, akhirnya kita tanggul sekarang. Beberapa, Pak, sudah kering. Ada kejadian yang kemudian posisinya itu sudah betul-betul di bawah, dan dengan adanya tanggul itu, sekarang dia tertutup pemandangannya ke laut. Tapi dia sudah merasa, terima kasih Pak, sudah kering. Tapi di beberapa area yang masif sekali, yaitu di sekitar Sayung, ini atau perbatasan Semarang dan Demak, ini belum tuntas. Maka kenapa kemarin tolnya itu kita jadikan sekaligus tanggul laut, Mas. Dan tidak kita lewatkan daratan, kita lewatkan lautan. Sehingga nanti ada air yang dijebak. Dan air ini sebenarnya bisa dijadikan juga sebagai reservoir. Inilah negosiasi saya dengan Kementerian PUPR untuk membantu itu. Apa? Untuk menyelesaikan. Idealnya sebenarnya menurut saya, masyarakat yang ada di sekitar itu dipindahkan. Maka ada kawan-kawan dari DPR RI kemarin bicara sama saya, yuk kita pindahkan yuk. Kita carikan uang, kita bangunkan rumah, mereka pindah. Dan tempat itu biarkan menjadi milik mereka. Maka kita edukasi mereka dari cara berpikir daratan, menjadi cara berpikir lautan. Sehingga dia harus hidup di atas laut. Seperti banyak suku di Indonesia yang ada di pinggir pantai. Jadi ini edukasi-edukasi yang coba kita sampaikan. Kota Semarang sebenarnya contoh paling bagus. Dia dengan segala teknologinya dipakai, ya, dan kemudian beberapa titik itu dilakukan perbaikan dengan menggunakan tanggul, ada yang menggunakan pompa atau polder,
ada yang menggunakan waduk-waduk kecil, dipakai sebagai tempat penampungan. Akhirnya kontrol airnya sekarang kalau banjir di Kota Semarang cepat sekali. Baik. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan berikutnya tentang apa prestasi Ganjar ini. Hanya sibuk dengan urusan media sosial aja. Ya. Itu gubernur yang nggak kerja. Nanti saya akan tanya ke situ, tapi saya mau masuk dulu ke persoalan yang dari dulu dijadikan isu, yaitu petugas partai. Ya. Orang begitu tahu bahwa Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa Anda ini adalah petugas partai, banyak orang bilang kita nggak punya banyak harapan terhadap Ganjar Pranowo. Ya. Karena dia tidak akan menjadi presiden yang independen, tapi yang akan menuruti perintah dari Ketua Umum partainya. Sampai di sini makna petugas partai yang Anda pahami dan dipahami oleh teman-teman PDIP, yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat luas itu apa? Saya kasih jawaban yang agak instan aja. Pada saat P3 memberikan dukungan kepada saya, dan kemudian memberikan rekomendasi ke Bu Mega, saya di sebelahnya. Lalu Bu Mega bilang gini, kalau Ganjar ini nanti tidak melayani rakyat, tak kepruk. Saya senang dengan kalimat itu. Setidaknya untuk menjelaskan kepada publik.